Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya atas nama Neni Nadiroti Musliha SPDI MPD dengan NIDN 0428019102 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Pendidikan Ilmu Sosial Bahasa dan Sastra Institut Pendidikan Indonesia Garut. Izinkan saya pada kesempatan kali ini memaparkan kegiatan bidang penelitian yang sudah terlaksana selama 3 tahun terakhir. Latar belakang melakukan kegiatan penelitian, tentunya ini tidak jauh dari pandangan orang awam bahwa tugas menjadi seorang dosen cukuplah hanya mengajar, baik mengajar secara online maupun mengajar secara offline. Padahal tugas menjadi seorang dosen ini sangat beragam, di mana salah satunya kewajiban menjadi seorang dosen itu harus memenuhi Tridharma Perguruan Tinggi. Jadi tentunya berdasarkan hal demikian ada 3 domain utama yang memang harus dilaksanakan dan harus diselesaikan oleh seorang tenaga profesi dosen. Mulai dari pengajaran, penelitian, dan tentu pengabdian kepada masyarakat. Kenapa seorang dosen harus melakukan penelitian? Tentu ini menjadi sebuah kewajiban bahwa penelitian dan pengabdian merupakan 3 program yang memang saling berkesinambungan satu sama lain. Oleh karenanya, tentu menjadi seorang dosen ini harus mampu memiliki motivasi agar bisa meningkatkan kembali di dalam meningkatkan kemampuan wawasan berpikir, menganalisa, dan bahkan memecahkan masalah, serta bisa berkontribusi baik di lingkungan masyarakat. Tentunya berkaitan dengan hal tersebut, tujuan dari kegiatan penelitian ini adalah pertama, bahwa penelitian ini dapat membantu mengembangkan materi mengajar. Ketika kita mengalami kesulitan di dalam mengembangkan modul atau misalnya materi mengajar, maka lakukanlah kegiatan penelitian sehingga apa yang kita butuhkan bisa kita dapatkan dari kegiatan penelitian. Sehingga berkaitan dengan hal tersebut, kegiatan penelitian dosen yang memang pada zaman sekarang atau pada kondisi yang sangat terkini itu harus selalu disesuaikan dengan permasalahan-permasalahan kekinian atau yang dihadapi. Salah satunya adalah selalu mengikuti dengan perkembangan zaman, di mana semua kegiatan proses belajar mengajar di lingkungan perguruan tinggi semakin ke sini atau semakin lama ini akan mengikuti semua tantangan zaman. Yang tentunya secara tidak langsung kita pun sebagai seorang tenaga profesi dosen harus selalu menyediakan materi-materi perkuliahan yang berkualitas dan relevan. Kemudian yang selanjutnya, tujuan penelitian adalah untuk mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kenapa demikian? Karena kegiatan penelitian ini tentunya yang dilaksanakan bukan hanya berbicara tentang menjawab permasalahan yang ada, tetapi bagaimana kita sebagai seorang profesi dosen mampu menjelaskan ilmu, pengetahuan, dan juga keahlian akan diasah dan dikembangkan sehingga kita bisa menghasilkan lulusan atau alumni dari perguruan tinggi yang memang bisa diharapkan di lingkungan masyarakat. Melalui kegiatan tersebut tentunya tiada lain kita bisa mengembangkan berbagai macam materi perkuliahan yang memang diambil dari kegiatan penelitian dosen, kemudian kita cobakan atau kita praktikan ketika di dalam pengembangan pengabdian kepada masyarakat. Kemudian tujuan yang lain
dari penelitian tentu untuk membantu meningkatkan reputasi kampus. Kenapa demikian? Karena hasil penelitian dosen nantinya akan dituangkan ke dalam bentuk karya tulis ilmiah dan harus dipublikasi dalam bentuk jurnal. Nah, jurnal-jurnal inilah yang diharapkan dipublikasi baik secara nasional ataupun internasional sehingga bisa dimanfaatkan oleh banyak orang di seluruh dunia, juga bisa membantu reputasi kampus naik. Hal ini sejalan dengan apa yang sudah ditorehkan oleh beberapa kampus yang lebih unggul, di mana mereka lebih memprioritaskan sisi publikasi ilmiah melalui media jurnal internasional. Kemudian selanjutnya, manfaat dari penelitian yang dilakukan tentu memiliki beberapa macam. Pertama, ada manfaat secara teoritis dan ada manfaat secara praktis. Tentu manfaat secara teoritis ini akan berkaitan erat dengan peningkatan kemampuan berpikir, menganalisa, dan mengembangkan berbagai ilmu pengetahuan yang tentunya akan memberikan kontribusi pada pengembangan pembelajaran berkelanjutan. Kemudian manfaat secara praktis, salah satunya adalah di mana kami sebagai seorang peneliti memiliki keinginan bahwa jika ada penelitian-penelitian yang sifatnya berkelanjutan, maka penelitian yang dilakukan ini bisa dijadikan sebagai sebuah referensi. Berkaitan dengan hal tersebut, tentunya nilai inovasi dari kegiatan penelitian yang memang sudah dilakukan oleh kami sebagai seorang peneliti dan pengampu mata kuliah di pembelajaran tematik terpadu, ini memunculkan berbagai macam peningkatan kualitas pendidikan yang salah satunya di mana kami bisa melihat seberapa besar kemampuan para guru di dalam mengembangkan dan menorehkan ide kreativitas di dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran, khususnya ketika berbantu pendekatan scientific learning di dalam basis kurikulum 2013. Dan tentunya konsistensi pengembangan keilmuan yang kami lakukan adalah di mana saya sebagai pengampu mata kuliah pembelajaran tematik terpadu juga melakukan penelitian yang sifatnya saling keterkaitan, yakni analisis implementasi pembelajaran tematik integratif tipe Webert di sekolah dasar dengan dikembangkan atau dengan melihat pada keterkaitan di lingkungan masyarakat dengan judul implementasi pembelajaran tematik di sekolah dasar. Sehingga secara tidak langsung konsistensi di dalam pengembangan keilmuan yang kami lakukan tentunya bisa berjalan secara terprogram dan terlaksana kurang lebih selama 3 tahun terakhir ini. Adapun beberapa penelitian yang telah kami lakukan selama 2 jenjang waktu dari 2015 dengan fokus kajian penelitian pengaruh penerapan model cooperative learning tipe Jigsaw terhadap peningkatan keterampilan sosial siswa dengan metode kuasi eksperimen pada mata pelajaran IPS. Kemudian di tahun yang sama, kami pun melakukan penelitian dengan fokus kajian penerapan model cooperative learning tipe Teams Games Turnamen dalam upaya meningkatkan kemampuan pemahaman matematika siswa kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah. Pada tahun 2016, kami pun melakukan penelitian dengan fokus bidang kajian pembelajaran soal cerita hitung campuran melalui pendekatan konstruktivisme. Pada tahun yang sama, kami pun melakukan penelitian dengan fokus kajian pedagogik teoritis dan praktis mengatasi bullying di sekolah dasar. Pada tahun 2017, fokus kajian penelitian kami tentang penerapan strategi reading aloud dalam upaya meningkatkan hasil belajar bahasa Indonesia, materi membaca cerita rakyat.
Selanjutnya, pada tahun 2018, kami pun melakukan penelitian dengan fokus kajian Improving Professionalism of Teaching SD through Writing Training and Writing. Kemudian pada tahun 2019, kami pun melakukan penelitian dengan fokus kajian Hypothetical Learning Trajectory, Well-Numbered Motivation in Primary School. Pada tahun 2019, kami pun melakukan penelitian dengan fokus kajian perbandingan model pembelajaran direct instruction dengan model pembelajaran kooperatif tipe number head together dengan terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa. Pada tahun 2020, fokus kajian penelitian terhadap pengaruh model pembelajaran quantum learning terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Pada tahun 2021, kami pun melakukan penelitian pada fokus kajian implementasi pembelajaran dalam rekrutmen di sekolah dasar ilmu Sekolah SD IT Al Ihsan Bale Endah Bandung. Selanjutnya, pada tahun 2021, kami pun melakukan penelitian dengan fokus kajian perencanaan perkembangan sekolah di SD IT Al Ihsan Bale Endah Bandung. Pada tahun 2021, kami pun melakukan penelitian dengan fokus kajian implementasi of entrepreneur education leadership in SD IT Al Ihsan Bale Endah Bandung. Pada tahun 2021, kami pun melakukan penelitian dengan fokus kajian efektivitas pembelajaran berbasis WhatsApp dalam pembelajaran online di sekolah dasar kelas 4 SD Negeri Babakan Desa. Pada tahun 2021, kami pun melakukan penelitian dengan fokus kajian analisis penerapan pembelajaran teori Brunner dalam perhitungan matematik, bilangan matematik. Kemudian pada tahun 2021 kami pun melakukan penelitian dengan fokus kajian analisis the implementation of the Weber type integrative thematic learning approach in 2013 curriculum content in elementary school 1 Sukarame, Bayongbong, Garut. Kemudian pada tahun 2021, kami pun melakukan penelitian dengan fokus kajian the effect of using audio-visual media based online on student concept, understanding in science course quasi-experiment research kelas 4 SDN 2 Cigadog. Pada tahun 2021, kami pun melakukan penelitian dengan judul Analisis Metode Jari Magic atau Jari Matika dalam meningkatkan kemampuan berhitung perkalian dan motivasi belajar siswa. Pada tahun 2021, kami pun melakukan penelitian dengan fokus kajian analisis kelayakan media pembelajaran herbarium dalam meningkatkan kemampuan kreativitas siswa pada pembelajaran IPA di sekolah dasar. Kemudian yang selanjutnya masih di tahun yang sama dengan fokus kajian analisis penggunaan media pop-up book dalam pembelajaran matematika. Dan yang terakhir yakni analisis keterampilan sosial siswa dalam pembelajaran daring di kelas 5 SDN Mekar Asih. Berdasarkan beberapa judul penelitian yang sudah dipublikasikan di dalam Google dan tersimpan di Google Scholar, maka ada 2 penelitian yang dianggap fenomenal dengan alasan bahwa 2 penelitian tersebut merupakan penelitian yang sifatnya terprogram dan terencana. Adapun penelitian yang dianggap fenomenal tersebut diantaranya 1. Penerapan strategi reading aloud dalam upaya meningkatkan hasil belajar bahasa Indonesia materi membaca cerita rakyat. Dan yang kedua, analisis implementasi pendekatan pembelajaran tematik integratif tipe Weber dalam konteks kurikulum 2013 di SDN 1 Sukarame, Bayongbong, Garut. Bukti dianggap fenomenal untuk materi
fokus bidang kajian penelitian penerapan strategi reading aloud dibuktikan dengan adanya sertifikat HKI. Kemudian kalau untuk penelitian yang dianggap fenomenal kedua dari analisis implementasi pendekatan pembelajaran tematik integratif, ini terkait dengan mata kuliah yang diampu oleh kami, yakni pembelajaran tematik terpadu, juga terikat terhadap pengabdian kepada masyarakat kami dengan judul Implementasi Pembelajaran Tematik di Sekolah Dasar. Adapun di sini kami akan memperlihatkan dokumentasi penelitian ketika pra-pandemi, di mana kegiatan pembelajaran masih sangat ramai diikuti oleh berbagai jenis kegiatan di satu ruangan full, dan berbeda ceritanya ketika kami melakukan kegiatan penelitian pada masa pandemi, di mana kegiatan pada masa pandemi dilaksanakan secara tertutup dan secara bertujuan. Adapun dokumentasinya bisa terlihat sebagai berikut. Demikian paparan kami berkaitan dengan bidang penelitian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.